Hai, Mike di sini. Nggak kerasa, udah 2 bulan lebih ya sejak ROG Phone 5 series meluncur resmi di Indonesia. Nah, dengan harga peluncuran yang sama dengan ROG Phone 3 tahun lalu, di sini kita mau ngasih rekap perbandingan singkat bagi yang masih galau apakah udah saatnya upgrade sekarang atau tunggu nanti aja. Langsung aja kita ke perbandingan pertama antara ROG Phone generasi 3 dan 4 ini, yaitu dimensi dan bobot. Secara umum, ROG Phone 5 sedikit lebih tebal dan lebih panjang dari ROG Phone 3, sehingga casing ROG Phone 5 tidak muat di ROG Phone 3. Padahal secara bobot, keduanya masih sama saja. Bodi terasa lebih balance juga, entah itu sekedar sugesti atau bukan. Perbedaan desain dan vibe yang lebih drastis dibanding dari 2 ke 3 tentu saja langsung bisa terlihat dari 3 ke 5. Menjustifikasi ngelomatin angka 4 selain sekedar menghindari angka sial. Walau secara bentuk masih sama, auranya udah agak beda nih ya. Lebih inline dengan laptop-laptop ROG yang semakin low profile, tidak terlihat elemen heatsink di bawah kaca. Reflektivitasnya berkurang, punggung ROG Phone 5 versi Phantom Black ini terkesan lebih gelap. Justru estetika cyberpunk makin kental dengan corak-corak merah di punggung tanpa menjadi norak. By the way, ini ROG Phone standar ya, so tidak terdapat layar kecil yang bisa menampilkan custom message. Logo mata RGB yang baru ini pixelated, membuatnya nggak semencolok desain lama. Ketiga, evolusi kecil dari layar menurut kami langkah yang tepat. ROG Phone termasuk lini HP terakhir yang mempertahankan bezel atas bawah dan penambahan screen to body ratio dari 79 ke 82%. Alhasil, layar 144 Hz ini menjadi sedikit lebih lonjong, rasio kisaran 20:9, serta sudut-sudutnya juga lebih bulat. Secara warna yang ditampilkan, perbedaannya nggak banyak, mainly di kontras yang lebih deep, tapi ada kenaikan brightness. Kabar baik bagi para gamers adalah refresh rate tetap 144 Hz, tetapi touch sampling naik dari 270 ke 300 Hz demi mengurangi delay. Terus armornya juga upgrade nih, dari Gorilla Glass 6 ke Gorilla Glass Victus yang udah jadi standar HP flagship zaman now. Mantap! Grill daripada speaker stereo front firing memang sedikit mengecil, tetapi yang penting kualitas suara nggak dikorbanin. Sudah jelas, alasan utama seseorang pingin upgrade ke flagship Android tahun ini adalah buat ngerasain Snapdragon 888. Dibanding 865 yang ada di ROG Phone 3, kesana cuma beda 100.000 ya skornya di Antutu. Tapi jangan salah, skor grafisnya lah yang jauh berbeda. Bisa maintain PUBG Smooth Extreme di 90 fps kesannya udah jadi hal yang biasa, maka dari itu kita kasih beban gaming paling demanding saat ini, yaitu Genshin Impact. Secara frame rate, ROG Phone 5 bisa mempertahankan frame rate di atas 50 fps setting high dengan cukup konsisten, sedangkan ROG Phone 3 seringkali drop ke kisaran 40 fps. Performa jelas unggul. Namun bagaimana dengan panas? Harus diakui Snapdragon 888 menghasilkan panas lebih besar, salah satu alasan kenapa chipsetnya sekarang ditempatin di tengah. Kami melakukan perbandingan suhu antara ROG Phone 3 dan 5 setelah main Genshin 15 menit di X-Mode performa maksimal, dan harus diakui, ROG Phone 3 jauh lebih adem terutama di layar. Sementara ROG Phone 5 bisa sampai sakit ujung jari saking panasnya. Menembus 45 derajat Celcius bahkan sampai 49 di bagian tengah. Bagian punggungnya pun at least mencapai 42 derajat Celcius. Dengan catatan, pengujian dilakukan di ruangan ber-AC. So, kami rasa main Genshin di ROG Phone 5 wajib ditemani Aero Active Cooler. Also, yang perlu diketahui adalah di Indonesia saat ini tersedia versi 8/128GB serta 12/256GB. Berhubung tidak ada opsi ekspansi microSD, nambah 5 juta demi versi 256GB, rasanya berat juga ya. Oh iya, soal baterai, secara kapasitas masih sama ya, 6000 mAh, yang memungkinkan gue seringkali nggak perlu ngecas selama 2 hari penggunaan normal. Nah, yang tapi berubah drastis adalah chargernya. Berkat baterai yang terbagi dua, daya chargingnya mencapai 65 watt, dan kompatibel dengan semua kabel yang support up to 3 ampere. Hypercharge 65 watt memungkinkan pengisian dari kosong sampai penuh hanya dalam 60 menit, di mana dulu ROG Phone 3 butuh waktu hampir 2 jam. Mungkin pertimbangan besar untuk tidak upgrade ke ROG Phone 5 bagi para pemilik ROG Phone 3 adalah kompatibilitas aksesoris. Terutama bagi siapapun yang udah punya banyak aksesoris semacam ROG Kunai, apalagi yang semahal Twin View Dock.
Sebab itu semua jadi either hanya kompatibel secara parsial atau nggak bisa dipakai lagi di ROG Phone 5. Sebab, interface USB-C samping barunya ini ditemani Pogo Pin, instead mirip USB-C yang bergandengan. Hal ini diperparah dengan belum adanya Twin View dock keluaran ROG yang kompatibel sampai sekarang. Tetapi bagi para gamer kompetitif dan audiophile, ROG Phone 5 jadi kembali lagi kompatibel sama headset-headset berkabel kesukaan kalian berkat the return of the 3.5mm jack. Oh yeah. Contohnya ROG Zetra 2 Core yang kami pakai ini. Terakhir, baik dari setup triple kamera di belakang dan kamera depan, hardware-nya pretty much tidak berubah sama sekali. Ada modul utama 64MP, modul ultrawide, kamera makro, dan kamera selfie 24MP. Kalau kalian lihat beberapa sampel gambar yang kami ambil, sebenarnya hanya beda secara processing ISP di chipset dan software saja. Yap, itulah rekap soal beberapa hal yang bisa dipertimbangkan sebelum upgrade ke ROG Phone 5. Menurut kami, kalau dari ROG Phone 3 rasanya nggak begitu urgent buat upgrade ke ROG Phone 5. Kecuali kalau emang kalian bener-bener ngebet pingin performa grafis lebih tinggi, pingin yang paling baru, dan juga punya desain yang lebih kece gitu, secara subjektif. Di sisi lain, Snapdragon 888 tetap merupakan chipset yang panasnya sulit dijinakkan. Sehingga sedikit sulit ya rasanya untuk main game berat di sini tanpa ditemani Aero Active Cooler 5. Jadi soal worth it atau enggaknya upgrade sekarang, kami persilahkan kalian buat mendang-mending di komentar. Yang pasti, jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.